PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Keramat. Disajikan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap. Saur Sepuh Pesanggrahan Keramat diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Keramat pada babak kedua ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Eli Ermawati sebagai Mantili, Doni Firman sebagai Ki Jara, Purwaningsih sebagai Bu Karti, Margaret sebagai Bu Aji Santa, dan Komariah sebagai Mbok Tua. Inilah Pesanggrahan Keramat babak kedua. Sampurasun. Nama saya Ferry Fadli, pemeran Brahma Kumbara. Kalau tiba-tiba terserang diare, disentri, buang-buang air, saya selalu minum Entrostop. Sebab saya telah membuktikan khasiat Entrostop. Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap. Pada babak terdahulu diceritakan Tumenggung Aji Santa yang mendapat kepercayaan dari Tuanku Brahma untuk menjadi ketua pekerjaan raksasa mendapat banyak tantangan dan ujian, yaitu dengan banyaknya orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan bagian di dalam pekerjaan raksasa tersebut. Tumenggung Aji Santa dapat mengabaikan segala goda, sanjung, dan puji yang disertai bingkisan harta duniawi. Akan tetapi, istrinya tidak. Sebab rupanya keteguhan pribadinya tidak teguh, sehingga mudah silau oleh kemilaunya harta. Sementara itu, Mantili yang baru saja datang dari Kademangan Cempaka segera menghadap kepada Brahma untuk memberikan laporan. Daulat Tuanku Sri Baginda Raja Agung Madangkara, Brahma Kumbara yang mulia. Aduh, kau ini apa-apaan, Mantili? Gelarku disebut selengkap-lengkapnya. Sekali-sekali saya memanggil Kakang Brahma dengan sebutan lengkap kan asyik. Wah, kau membawa 2 buah pedang. Dan aku tahu itu pedang setan dan pedang perak.
Jadi berarti kau telah berhasil merebut kembali 2 buah pedang pusaka milikmu itu. Benar, Kakang. Saya berhasil membinasakan Maribah, orang terakhir yang memegang pedang setan. Di Kademangan Cempaka? Benar, Kakang. Kapan kau datang? Tadi malam. Ya, syukurlah. Aku merasa gembira bahwa pedang setan itu sudah kembali ke tanganmu. Iya, Kakang. Kakang Brahma. Iya? Saya dengar dari Kakang Patih Kutawa, Kakang Brahma mengangkat Tumenggung Acisanta menjadi ketua pekerjaan raksasa. Betul, Mantili. Sebab aku lihat dia sangat berbakat untuk jenis pekerjaan seperti begitu. Tumenggung Acisanta saya akui, otaknya memang cemerlang. Tapi apakah itu berarti sudah siap untuk memimpin sebuah pekerjaan raksasa yang dapat menentukan jalannya sejarah kerajaan Madangkara? Dia hanya mengawasi saja, sedangkan yang melaksanakannya diserahkan kepada para ahli pembuat bangunan yang sudah diuji kemampuannya. Iya, saya mengerti. Tapi, Kakang, istrinya. Istrinya? Iya. Ada apa dengan istrinya Tumenggung Acisanta? Sifatnya kurang baik. Oh iya? Mulutnya kurang baik. Suka usil, omongnya tinggi. Dasar perempuan. Jangan begitu, Mantili. Betul, Kakang. Bukan hanya saya. Istri-istri abdi keraton semuanya membicarakan dia. Nah, itu yang tidak baik. Suka membicarakan orang lain. Iya, saya tahu itu memang tidak baik. Tapi terus terang, saya cemas, Kakang. Cemas? Istri Tumenggung Acisanta itu pemburu harta. Hah? Sebab dia bekas Sri Panggung. Yang benar, Mantili? Kakang pernah mendengar perkumpulan Sandiwara Cahaya Bintang, bukan? Iya, aku tahu. Perkumpulan sandiwara dari Kadipaten Barusah yang terkenal itu, bukan? Betul. Nah, yang jadi Sri Panggung di sandiwara itu ialah Nyai Lapat, yang sekarang jadi istri Tumenggung Acisanta. Wow, hebat juga Tumenggung Acisanta itu. Bisa menggait Sri Panggung yang terkenal. Orangnya memang cantik, Kakang. Tapi sifatnya itu, ya, mungkin karena bekas orang panggung, senang yang serba gemerlapan. Lalu apa hubungannya dengan pekerjaan raksasa? Tumenggung Acisanta sekarang namanya mendadak jadi terkenal. Maka tidak heran, banyak orang-orang tertentu yang berusaha mendekati Tumenggung Acisanta untuk kepentingan pribadi. Aku percaya kepada Tumenggung Acisanta. Iya, saya juga percaya kepada keteguhan pribadi Tumenggung Acisanta. Tapi istrinya atau anak-anaknya? Maksudmu? Istrinya yang cantik itu merengek-rengek, minta ini, minta itu, yang berada di luar batas kemampuan suaminya. Nah, bisa-bisa Tumenggung Acisanta menjadi koyah, lalu berbuat yang kurang baik. Misalnya mau menerima upeti atau bingkisan dari orang-orang tertentu yang saya sebutkan tadi, Kakang. Sampai sejauh itukah kecemasanmu? Istrinya, Kakang, istrinya. Nyai Lapat, istrinya Tumenggung Acisanta itu yang pribadinya mencempaskan. Sebab bukan suatu hal yang mustahil bila suatu ketika menjadi biang keladi dari kehancuran suaminya. Ya, akan kita lihat apakah benar seperti itu atau tidak. Maaf, Kakang Brahma, saya tidak menghasut. Tapi naluri kewanitaan saya yang mendorong saya untuk berkata seperti itu. Sebab pekerjaan raksasa, pembuatan pesanggerahan keramat di Gua Pantai Selatan yang Kakang Brahma canangkan itu bukan pekerjaan main-main. Sebab Kakang akan melakukan perubahan besar-besaran. Wajah Gua Pantai Selatan dan sekitarnya, khususnya dan wilayah kerajaan Madangkara bagian selatan secara keseluruhan, akan berubah wajah. Kakang akan melakukan pekerjaan yang panjang dan besar-besaran. Dan saya tidak ingin pekerjaan raksasa itu menjadi salah urus, Kakang. Terima kasih, Mantili. Semua yang kau paparkan akan aku renungkan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud menggurui Kakang. Saya mempelajari hidup dan kehidupan dari Kakang Brahma. Kakang Brahma lebih arif dan lebih bijaksana daripada saya. Namun dalam hal ini, saya mohon diperkenankan untuk menyampaikan pandangan. Katakanlah, bukan dari Mantili adik Kakang Brahma Kumbara, tapi dari seorang bawahan kepada rajanya, Raja Agung Madangkara. Oh,
Adikku Mantili, saran ataupun pendapat dari manapun datangnya wajib aku perhatikan. Sekalipun dari anak kecil yang masih ingusan, kalau hal itu bermanfaat, tidak ada salahnya aku pertimbangkan. Terima kasih, Kakang Brahma. Sampurasun. Rampes. Ki Jarah. Apa kabar Bu Karti? Baik-baik saja. Wah, kebetulan ada berita penting. Oh ya? Berita penting apa? Lebih baik kita berbicara di kamar kerja saya agar lebih leluasa. Ya. Itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, Entrostop. Pil stop thread alias Entrostop. Dengan dua khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan Entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya Entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat Entrostop. Sehat. Ada apa sih? Kelihatannya sebuah peristiwa besar. Bukan besar lagi, raksasa. Raksasa? Tuanku Brahma sedang mempersiapkan suatu pekerjaan raksasa. Pekerjaan apa itu? Dia mau membuat pesanggerahan di Goa Pantai Selatan. Goa? Goa itu berupa apa itu? Tentu saja berupa goa. Maksud saya, sebuah tempat pelesiran, taman hiburan, atau Petilasan. petilasan? Petilasan siapa? Petilasan Tuanku Brahma sebelum beliau menjadi Raja Madangkara. Oh, bekas bertapa. Bekas segala-galanya. Sebab di goa itulah Tuanku Brahma dibesarkan, diasuh oleh gurunya. Di goa itu pula beliau memperoleh segala ilmu kadikjayaan. Setelah dewasa, baru beliau meninggalkan goa itu untuk mengembara. Ya, jadi boleh dikatakan Goa Pantai Selatan itu bagi Tuanku Brahma merupakan sebuah tempat yang keramat. Tapi sebesar-besarnya sebuah goa tidak akan seberapa. Dan kalaupun akan dibuat pesanggerahan, besarnya juga tidak akan seberapa. Lalu kenapa disebut pekerjaan raksasa? Sebab akan menyangkut pekerjaan besar lainnya. Pekerjaan lainnya? Wilayah selatan kerajaan Madangkara akan disulap. Disulap? Akan berubah wajahnya. Maksudnya? Di dekat Goa Pantai Selatan ada sebuah pantai. Namanya Pantai Karangmaja. Nah, di Pantai Karangmaja ini akan dibuat taman hiburan secara besar-besaran. Kemudian dari Pantai Karangmaja itu akan dibuat sebuah jalan yang lebar dan sangat bagus sampai ke Desa Halimun. Nah, pembuatan jalan itu yang akan menyedot biaya raksasa. Iya. Sebab selain jaraknya yang sangat panjang, juga harus melalui sungai yang jumlahnya tidak sedikit.
Ya. baik sungai kecil, sedang, dan sungai besar. Sedangkan gua pantai selatan sendiri akan dijadikan sebuah pesanggerahan keramat yang akan menyimpan benda-benda kuno. Nah, bukankah itu sebuah pekerjaan raksasa? Bukan main. Benar-benar pekerjaan raksasa. Aku tidak menyangka kalau Tuanku Brahma sangat mengagungkan Gua Pantai Selatan, sehingga akan membuat suatu pekerjaan penting yang tiada taranya. Tapi beliau harus kita akui, memang seorang raja yang arif dan bijaksana. Ya. Sebab pekerjaan raksasa yang pasti akan menyedot biaya raksasa itu tidak akan terbuang percuma begitu saja. Ya. Karena apa? Karena dengan dibuatnya taman hiburan di Pantai Karangmaja yang dilengkapi dengan pembuatan jalan yang baik, akan menyedot arus pelancong dari kerajaan-kerajaan lain. Nah, arus para pelancong yang membludak inilah yang akan mendatangkan uang bagi kas kerajaan. Iya. Dia memang cerdik. Itulah kelebihan Tuanku Brahma, Ki Jara. Iya. Sebab selain merupakan seorang pendekar yang tangguh, juga merupakan seorang pemikir yang tangguh pula. Lalu siapa yang akan diserahi tugas memimpin pekerjaan raksasa itu? Patih Kotawa, Mantili, atau... Nah, inilah yang paling penting. Maksud Bukarti? Begini, Ki Jara. Orang inilah yang akan menjadi sasaran kita. Siapa dia? Tumenggung Aji Santa. Bagaimana orangnya? Ya, seperti kebanyakan abdi keraton, orangnya tegas, patuh, disiplin, dan jujur. Kalau begitu, tidak mudah bagi kita untuk menundukkan dia. Sasaran kita bukan dia. Artinya, tidak langsung ditujukan kepada Tumenggung Aji Santa. Lalu? Istrinya. Istrinya? Istrinya gila harta. Oh ya? Ya, dia senang kepada yang serba gemerlapan. Lalu mau diapakan istrinya Tumenggung Aji Santa itu? Kita sodorkan barang-barang mewah. Pasti dia silau. Lalu merengek-rengek kepada suaminya. Kan beres. Tapi kalau iman suaminya itu teguh, sulit juga, Bukarti. Sekuat-kuatnya dia melihat istrinya yang cantik itu merajuk, lama-lama akan runtuh juga imannya. Ya, itu tugas Bukarti. Sebab sama-sama wanitanya. Tentu lebih tahu caranya. Tapi lalu tugas saya apa? Menghubungi para pembuat bangunan kelas papan bawah. Apa? Pembuat bangunan kelas papan bawah? Para pembuat bangunan kelas papan bawah inilah yang nantinya akan berada di garis terdepan. Sebab merekalah yang terlibat langsung di dalam pembuatan jalan-jalan, jembatan-jembatan, gapura, pintu gerbang, dan sebagainya. Iya, lalu? Kalau bisa dicari yang sedang Senin Kemis, artinya mau bangkrut. Nah, mereka tentu butuh modal. Kita berikan mereka modal. Selanjutnya, semuanya akan bisa kita atur. Tapi kita harus punya hubungan dengan pengatur pekerjaan raksasa. Sebab kalau tidak mungkin kita bisa mengajukan orang-orang tersebut. Hal itu tidak perlu diragukan, sebab orangnya kan sudah ada. Sudah ada? Siapa dia? Den Banga. Hah? Den Banga? Ya, Den Banga. Dia seorang ahli pembuat bangunan kelas kakap dari Kadipaten Sangki. Apakah dia yang ditunjuk sebagai ketua pelaksana? Belum. Belum? Masih dalam tahap pemilihan. Oh. Sebab ada 10 orang ahli pembuat bangunan kelas utama yang dipanggil. Nantinya hanya akan dipilih 3. Tapi kemungkinan besar Den Banga termasuk di antara 3 yang terpilih itu. Kalau perlu memakai cara yang seperti aku katakan tadi, dengan mengadakan pendekatan kepada istrinya Tumenggung Aji Santa, tokoh yang akan memilih. Iya, bagus. Lalu kenapa Ki Jara datang sendirian? Mana Lugina? Mariba? Mariba masih berada di Kademangan Cempaka. Ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan di sana. Jadi hanya Lugina yang ikut ke sini. Mana dia? Mampir ke istri mudanya.
Marwan nggak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop cret yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop cret ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop threat. Pil stop threat, entrostop. Pil stop threat alias entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop threat hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entrostop. Set. Den Ayu, ada apa, Mbok? Ada tamu, Den. Siapa? Anu, Bu Karti, pemilik penginapan Hegar. Oh, iya, suruh masuk cepat. Daulat, Den. Sampurasun. Rampel. Aduh, semakin cantik saja Den Ayu ini. Sudah tua. Siapa bilang? Den Ayu bukannya semakin tua, tapi sebaliknya loh, semakin muda. Apa sih resepnya bisa awet muda begitu? Bu Karti bisa saja. Tidak ada resepnya kok. Pantes Kanjeng Tumenggung betah di rumah ya. Apa itu? Anu, cindramata. Cindramata? Iya. Oh, duh, ini barang-barang mahal, mewah sekali. Saya hanya dititipi. Dititipi? Iya, dari Den Banga. Den Banga? Siapa dia? Anu, seorang ahli pembuat bangunan kelas kakap dari Kadipaten Sangki. Oh, ini upeti? Bukan, Den. Bukan upeti. Ini cendramata sebagai tanda persahabatan dari Den Banga untuk suami Den Ayu, Kanjeng Tumenggung Aji Santa. Jangan. Suami saya bisa marah. Semua upeti ditolak dan dikembalikan semuanya. Alah, itu perkara mudah, Den. Jangan diperlihatkan kepada beliau. Disimpan saja oleh Den Ayu sendiri. Nanti ketahuan juga. Tentu saja tidak disimpan di rumah ini, Den. Lalu di mana? Diberikan kepada saudara Den Ayu. Ya, misalnya diberikan kepada keponakan, kepada adik ipar, atau kepada paman, bibi, dan sebagainya. Atau bisa juga kepada putra-putri Den Ayu sendiri. Oh, iya ya. Kenapa saya bodoh? Kenapa dulu upeti-upeti itu, bingkisan itu dikembalikan? Bukankah saudara-saudara saya banyak? Apalagi di desa tempat kelahiran saya. Saudara saya banyak yang kekurangan. Nah, benar kan, Den? Iya, saya ini orang desa. Banyak sekali saya punya saudara di desa.
Dan selama ini saya tidak pernah membantu mereka. Nah itulah, sekarang Den Ayu sudah jadi istri seorang tumenggung. Masa tidak bisa membantu kehidupan saudara-saudara Den Ayu yang di desa? Betul Bu Karti. Saya ini punya nasib yang sangat baik. Bisa jadi istri tumenggung. Semua orang bisa berkata, wah, sekarang Nyai Lapat hidupnya senang, kaya raya, banyak duitnya, banyak harta. Tentu saudara-saudara saya juga ikut kaya. Padahal tidak begitu. Suami Den Ayu terlalu jujur. Suami saya wataknya keras. Kalau saya merengek-rengek atau merajuk, hatinya bukan menjadi luluh, malah sebaliknya, jadi marah. Saya kan takut kalau dia marah. Kenapa tidak memanfaatkan keahlian Den Ayu? Keahlian saya? Bukankah Den Ayu bekas pemain sandiwara? Sri panggung yang terkenal kan? Nah, pergunakanlah kepandaian bermain sandiwara itu, Den. Iya, meskipun sudah lama saya tidak main sandiwara, tapi saya yakin masih bisa bermain sandiwara yang baik. Tapi, lalu main sandiwaranya di mana? Ya di depan suami Den Ayu sendiri. Di depan suami? Pura-pura marah, lalu ngambek. Kemudian pulang ke rumah orang tua di desa. Pasti Kanjeng Tumenggung kelabakan, Den. Iya, benar. Saya akan merengek-rengek, merajuk. Kalau dia marah, saya akan ngambek. Lalu pulang ke desa, ke rumah bapak saya. Pasti dia kelabakan. Iya, begitu. Itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih Pak, Bukan, itu tuh yang itu. yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini Itu tuh. kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, Entrostop. Pil stop thread alias Entrostop. Dengan dua khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan Entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya Entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat Entrostop. Seset. Bu Karti mulai menghasut. Kata-katanya yang berbisa bagaikan racun yang merasuk ke dalam pembuluh darah di tubuh Den Ayu Nyai Lapat, istri terhormat Kanjeng Tumenggung Aji Santa. Den Ayu Nyai Lapat mulai goyah. Imannya yang memang tipis menjadi oleng, termakan oleh racun berbisa dari mulut Bu Karti. Melihat korbannya mulai hanyut, Bu Karti menjadi gembira hatinya. Sebab kalau sampai Den Ayu Nyai Lapat dapat dipengaruhi, maka semuanya akan menjadi beres. Apakah Tumenggung Aji Santa dapat mengendalikan istrinya itu? Ataukah akan juga hanyut oleh rengekan istrinya yang cantik dan menggairahkan itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap.